Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini di tempat yang mulia untuk melaksanakan tugas mulia yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat ma'assalam senantiasa tercurah limpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar kita wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita umat yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Sidang jemaah yang berbahagia, sesungguhnya ketakwaan seorang berada di dalam kalbunya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Seraya menunjukkan ke arah dada beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan kalbu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu jagalah hati. Sebab hati ibarat generator penggerak setiap tindakan dan perbuatan seseorang. Baik buruk perbuatannya tergantung pada bagus atau rusaknya hati. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasada mudghatan idza sharahat salahal jasada kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasada kulluhu ala wa hiya qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di setiap jasad ada segumpal daging. Manakala sekarat daging tersebut baik, akan baik pula seluruh jasad. Namun manakala sekarat daging tersebut rusak, akan berakibat rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Yang dilihat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalannya. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk badan dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat ke dalam kalbu dan amalan kalian. Di sisi lain, kalbu merupakan bagian yang mudah sekali mengalami perubahan. Hati itu elastis, hati itu lemah dan mudah terwarnai. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rasulullah, Inna quluba bani Adam baina asbi'aini min asabiha ar-rahmani biqulubiha kaifa yasha. Sesungguhnya hati Bani Adam berada di antara dua jemari dari jari jemari Ar-Rahman. Dia membolak-balikan sebagaimana dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Al-Imam Muhammad bin Syirih rahimahullah pernah berkata,
Sesungguhnya hati Bani Adam itu lemah, sedangkan syubhat selalu menggoda dan menyambar-nyambar. Dengan kata lain, jagalah hati. Seseorang memang bisa menyembunyikan isi hatinya di hadapan manusia yang lainnya, namun dia tidak pernah kuasa untuk menyembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam kalbu kalian. Al-Ahzab ayat 59. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan kondisi hati manusia. Ada 3 macam. Yang pertama qalbu salim, yang kedua qalbu murid, dan yang ketiga qalbu mayit. Qalbu ini disebutkan dalam firman Allah, yauma la yanfa'u mala wala banun illa man atallahu biqalbi salim. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Kalbu jenis inilah yang harus dijaga kesucian dan keselamatannya. Kalbu ini suci dan selamat dari kesyirikan, kekufuran, kesesatan, dan bersih dari segala bentuk kemaksiatan. Sudah barang tentu tingkat keselamatan antara hati dan hati yang lain tentulah akan berbeda. Di antara langkah yang ditempuh untuk menjaga eksistensi hati adalah dengan menjaga keimanan. Wa qala Allah Ta'ala, "Wa may yu'minu billahi yahdi qalbuh." Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. At-Takabun ayat 11. Sebaliknya, kekafiran bisa menyebabkan hati menjadi tertutup. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 3, "Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Yang kedua adalah qalbun murid, yaitu hati yang sakit atau berpenyakit. Ketika menyebutkan sifat orang-orang munafik, Allah juga mengatakan dalam ayat Al-Baqarah ayat 10, "Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya, dan bagi mereka ajab yang pedih karena mereka berdusta. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa bentuk penyakit yang menyerang hati manusia. Di antaranya ayat yang ke-7 surat Al-Imran, Allah menyebutkan sebagai ciri-ciri orang yang kalbunya terjangkit penyakit ini, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, dia mengikuti yang musabihat, yang sama, karena ingin membuat fitnah dan ingin mentakwilkan sesuai dengan akal fikirannya. Al-Imran ayat 7. Penderita penyakit kalbu jenis ini biasanya senang melakukan yang haram dan mudah tergoda untuk bermaksiat. Oleh karena itu, di antara yang diajarkan di dalam Islam adalah menutup segala celah yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah qalbu mayit, yaitu kalbu yang mati. Hati ini telah mati hingga tidak bisa melihat kebenaran walaupun matanya melihat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sebenarnya bukan mata yang buta, melainkan yang buta adalah hati-hati yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Lihatlah hati mereka telah tertutup, telinga telah tersambat sehingga tidak bisa lagi menerima kebenaran. Bahkan keadaan mereka seperti ini diakui oleh diri mereka sendiri, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 5, "Wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal inana 'amilun." Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup dari yang kamu suarakan kepada kami, telinga kami telah tersumbat, dan di antara kami dengan dirimu ada pembatas, maka berbuatlah, kami pun akan berbuat sekehendak kami. Ini semua akibat sikap mereka yang berpaling dari kebenaran. Falamma za'u azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Asy-Syaff ayat 5.
Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita serta mewafatkan kita dalam keadaan beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sebab rusaknya hati seorang adalah lalai dalam berzikir. Lalai dalam berzikir dan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara penenang hati orang-orang yang beriman adalah dengan berzikir. Zikrullah, tentunya zikir yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.